Thomas, Ketua Tim Pemenangan Paket Ratu Angga, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Daya dari fraksi Partai Nasdem. Pak Thomas, terima kasih. Yang saya hormati Pak Lukas Tama, anggota DPRD dari Partai PKB. Beliau dari Dapil Jawa Barat dan Jawa Selatan. Ya, Bapak Mama, kakak adik, semua yang ada di sini, keterwakilan dari Desa Welonda. Terima kasih banyak. Sebenarnya ada juga datang. Ya. Saya dari lubuk hati yang paling dalam bersama Ibu Ratu tadi di mobil sedih, terharu, dan terkesan sekali Bapak Mama. Kami mendapatkan vitamin. Tadi pagi kami keliling sekian titik, banyak yang tahan-tahan lagi, padahal kami janji dengan Bapak Mama di sini jam 2, molor sampai jam 9, tapi Bapak Mama sama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak Mama. Ya. Welonda ini saya bilang desa yang majemuk. Ada orang dari Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur tinggal di sini. Bahkan ada orang dari luar pulau tinggal di sini. Di sini juga ada nama kampung Manolora. Ya, saya dan Ibu Ratu yakin ketika menang di Welonda maka akan Ratu Angga menang di Lodo Mering pada Melaka. Iya, saya yakin Bapak Mama. Kenapa? Karena antusias Bapak Mama itu hadir dari hati yang paling dalam. Saya mendampingi Ibu Ratu, calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Daya 2024. Kami punya tagline itu membangun desa menata kota. Kami hanya melanjutkan saja apa yang belum diselesaikan oleh Pak Dr. Kurniawan Sudimete dan Bapak Markus Dartalo, Bapak Mama. Ada yang kurang-kurang, kami yang melengkapinya. Ada yang belum sempurna, kami yang sempurnakan. Kami hanya minta dukungan doa dari Bapak Mama, kawal kami sampai tanggal 27 November dan kawal kami punya program selama 5 tahun ke depan. Jangan setelah kami menang Bapak Mama kasih tinggal kami, kawal kami punya program. Kami punya visi membangun Sumba Barat Daya yang hebat, cerdas, berkarakter, sehat, berkecukupan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045 Bapak Mama. 2045 itu Indonesia Emas. Siapa menikmati bonus demografi itu? Adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di bangku SMA, SMP, dan SD. Ya, Desa Welonda ini desa yang ada dalam kota, saya bilang. Kenapa? Ada Polres di sana, ada SD depan sana, ada gereja di sana. Di belakang sana ada SMA, ada lapangan bola kaki. Dan kami juga bertekad mau menata kota. Saya dengan Ibu Ratu ini bertekad mau membangun Sumba Barat Daya ini lari jauh Bapak Mama. Jadi kami minta dukungan doa dari Bapak Mama, percayakan kami pada tanggal 27 November, pilih kami, dan apa yang Bapak Mama sudah kasih sama kami akan mempertanggungjawabkan itu. Kenapa? Kami yakin bangun Sumba Barat Daya ini tidak cukup pakai dana APBD 2. Tidak cukup Bapak Mama. Butuh APBD 1 dana provinsi dan butuh APBN. Nah, di sini saya mau menyampaikan begini. Yang belum diselesaikan oleh Pak Dokter dan Bapak Markus Dartalo, kami akan melanjutkan. Contoh, mekar desa. Ada 77 calon desa mekar di SPD ini. Ke depan kita dorong harus terdaftar nomor seri desa di Kemendagri. Itu butuh pemimpin yang punya jaringan di pusat Bapak Mama. Ibu Ratu tidak diragukan lagi. Ibu Ratu sudah 2 kali Bapak Mama mempercayai beliau jadi wakil rakyat dari NTT 2 di Senayan. Mitra beliau ini para menteri. Jadi soal 77 calon desa mekar di SPD jangan ragu lagi. Kita dorong akan jadi definitif. Kenapa? Tidak semua desa di NTT ini bisa mekar nanti Bapak Mama karena keterbatasan anggaran. Jadi pilih pemimpin yang punya jaringan. Ketika Bapak Mama mempercayakan saya dengan Ibu Ratu, maka kami akan memperjuangkan 77 calon desa mekar menjadi definitif supaya punya nomor seri desa di Mendagri dan punya anggaran desa, punya kepala desa baru, punya perangkat desa baru, punya kaur baru, punya kader yang baru, maka ada lapangan pekerjaan yang baru. Kalau sudah mekar desa, mekar kecamatan, ada camat baru lagi Bapak Mama. Kalau desa mekar berarti ada mekar sekolah, ada tambahan sekolah, ada kepala sekolah baru, ada guru-guru baru, lapangan pekerjaan terserap lagi di situ. Kalau sudah mekar lagi, ada lagi puskesmas baru,
ada dokter baru, ada perawat baru, ada bidan baru, lapangan pekerjaan ada lagi di situ. Nah, di sini saya mau mengajak Bapak Mama semua kawal kami punya program. Kami tahu betul bahwa 173 desa di SPD 2 kelurahan ini sudah menghasilkan banyak sarjana. Banyak sarjana juga yang belum punya lapangan pekerjaan. Padahal Bapak Mama ini sudah ke sekolah anak dari hasil jual hasil pertanian, hasil peternakan, jual padi, jual jagung, jual ayam, jual jambu. Nah, bahkan ada yang pinjam uang untuk ke sekolah anak. Tapi saya dan Ibu Ratu bertekad bahwa ke depan teman-teman sarjana ini yang belum punya lapangan pekerjaan, kami tahu mereka kreatif. Ada yang bergelut di bidang pertanian meskipun dia sarjana manajemen untuk mengisi waktu. Ke depan kita support bantuan modal usaha. Ada yang buka bengkel, kita support bantuan modal usaha. Ada yang perempuan yang bikin warung, kuliner, kita support Bapak Mama. Ada yang tenun, kita support. Ada yang jahit, kita support. Nah, dari tempat ini saya bersama dengan Ibu Ratu juga dorong bahwa kami bertekad membangun sumber daya ini keluar dari kemiskinan Bapak Mama. Banyak yang ke sekolah anak dan anggaran terbatas seperti yang saya ceritakan tadi ini. Ke depan kita dorong beasiswa bagi anak-anak yang pintar, yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu. Dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah Bapak Mama. Kami bertekad membangun sumber daya ini harus mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sumba, bahkan di NTT bila perlu dia jadi kabupaten terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena kami punya jaringan, kami punya mitra. Saya mau menyampaikan begini, Ibu Ratu diusung dari partai Nasdem. Beliau sudah 2 kali di Senayan. Pulang calon bupati di sini, Ibu Ratu ini bukan terkenal lagi di semua partai, sudah tingkat nasional. Ketika kita pergi di Jakarta, dari mana? Dari SPD. Ibu Ratu ya, mereka bilang begitu. Saya juga sebagai anak muda menampingi Ibu Ratu sangat bangga sekali. Kenapa? Karena Ibu Ratu ini sudah jadi ikon. Ikonnya NTT, ikonnya Sumba. Perempuan pertama yang lahir dari rahim lodong ringgi pada Malala, yang dipercayakan Bapak Mama naik ke Senayan dan ke depan akan memimpin Kabupaten Sumba Raya. Bapak Mama, saya tidak berpanjang kata. Kita lagi berkompetisi dengan kabupaten-kabupaten yang ada di NTT ini. Jangan sampai kita salah pilih pemimpin. Semua pemimpin baik, semua calon bupati ini baik, tapi pilih pemimpin yang punya jaringan, pilih pemimpin yang punya visi misi yang jelas, pilih pemimpin yang punya mitra di tingkat provinsi dan pusat Bapak Mama. Kenapa? Saya mau ceritakan sedikit begini. Dana desa terbatas. Kalau bangun desa dengan dana desa tidak cukup. Paling hanya buat jalan usaha tani saja. Butuh APBD 2, makanya kemarin kita pilih itu DPR Kabupaten. Nah, di Kabupaten dana APBD 2 itu cuma 1T sekian. Siltap dan tunjangan sudah habis 40%, sisa 60%. Pembangunan pemberdayaan, kalau Pak Thomas bilang di mana-mana kemarin bikin hot mix 1 kilo berapa miliar? 2 miliar. Nah, kalau bangun yang lain-lain, air, listrik tidak cukup, maka butuh dana APBD 1 di provinsi. Kita pilih pemimpin yang punya jaringan. Tidak cukup lagi, kita butuh APBN. Kalau dana desa hanya bantuan rumah layak huni 10 unit. Kalau ada mitra kita di provinsi bisa tambah 30 unit, berarti sudah 40. Tapi kalau kita punya link di pusat, bisa ratusan unit Bapak Mama. Oleh sebab itu, paket yang punya jaringan, yang punya mitra di pusat, Ratu Angga. Sepakat? Bisa pilih nomor 1? Bisa! Ya, saya sedikit mau cerita Bapak Mama. Kemarin kita pergi tarik nomor undian di KPU sini, dekat-dekat sini. Nah, sampai sana, ada 3 paslon, yang satu tarik nomor sekian, yang satu tarik nomor sekian. Kami tarik nomor 1. Ada yang tanya filosofi nomor 1 itu apa? Saya bilang dengan Ibu Ratu ini, nomor 1 itu berkat. Berkat bagi lodong meringi pada Wekonang. Kenapa? Kami tidak bermimpi, ternyata Tuhan kasih kami nomor 1. Dan nomor 1 itu kami akan pegang dan simpan dalam hati kami. Ketika Bapak mau mempercayakan kami akan bangun Sumba Bardaya ini menjadi kabupaten terbaik di NTT, bahkan terbaik di Indonesia. Bisa?
Ya, saya terima kasih banyak lagi. Saya sebagai warga Welonda, ya, saya sebagai anaknya Pak Mama semua di sini, saudara-saudara di sini. Mohon maaf kalau selama ini kita belum pernah duduk diskusi. Saya kaget juga ada posko di sini. Sampai acara malam hari ini luar biasa, dan ini menjadi atensi khusus saya dan Ibu Ratu ke depan ketika dipercayakan oleh Bapak Mama menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumber Daya. Dan saya sebagai anak muda bersama Ibu Ratu juga anak muda, kami mau ini Kabupaten Larjau. Kami akan buat kompetisi yang positif, turnamen yang positif. Bola kaki kita support dari tingkat SD, SMP, SMA. Kalau bisa, kalau di Flores kemarin ada siapa itu yang timnas? Marcelino, iya. Kalau bisa ada Marcelino juga dari SPD, tapi main di tingkat internasional. Bisa? Iya. Mama Ratu juga kita bikin itu lapangan bola kaki waktu itu. PON 2028, tuan rumah NTT Pak Mama. Iya. 2028 tuan rumah NTT. Mimpi saya dan Ibu Ratu di Papua saja belum bisa bikin itu gol standar internasional. Kalau bisa, gor bola kaki itu ada di semua barat daya. Kenapa? Ibu Ratu ini orang saya. Bisa? Bisa. Ya, itu saja yang harus saya sampaikan dari tempat ini. Saya minta dukungan doa dari Bapak Mama semua. Sampaikan kepada keluarga dimanapun mereka berada. Jangan lupa pilih Ratu Angga nomor 1 demi kemajuan negara ini pada Memolala yang kita cintai. Terima kasih banyak. Satu kali sekawaran untuk Ratu Angga, Bupati pertama perempuan dan yang dampingi anak muda. Saya minta kita berdiri sedikit, boleh izin? Ya. Ratu Angga untuk semua. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Saya minta maaf tidak menyapa satu persatu, ya, karena waktu sudah makin larut. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Welonda dari jam 1 siang bertahan sampai jam 10 malam, luar biasa. Saya mau bilang, Bapak Mama punya sikap hari ini, ya, Bapak Mama punya sikap hari ini, Ibu Ratu dan Angga perhitungkan, ya. Dan sudah pasti Welonda ada di hatinya Ratu Angga, ya. Tadi Moriuma bilang, ya, perwakilan masyarakat, ya, Adi Angga anak kami warga Welonda. Saya mau bilang, saya juga orang Welonda. Saya pun ada di Welonda. Di Welonda sih rumah. Di sebagian juga saya rumah, ya. Jadi kami ini putra putri Welonda. Ini Moriuma, ya. Ini apa tuh Pandomani, ya, supaya nanti tanggal 27 menangkan Ratu Angga, ya. Baik. Jadi terima kasih Welonda ada di hati saya. Saya mohon maaf karena terlambat. Memang benar kami harus dari sini jam 3 tadi jam sore. Tapi kami tidak pernah membayangkan begitu kuatnya arus di Wejawa Selatan. Kami ditahan. Sampai tadi kami dipikul lagi. Bukan cuma sini pikul, kami di Wejawa Selatan dipikul sama masyarakat. Dan di Wejawa Selatan sedang bergemuruh. Ya. Untuk apa Bapak Mama? Untuk mendukung paket Ratu Angga. Ya. Jadi saya terima kasih Moriuma, ya, Bapak Mama, tokoh masyarakat semua yang ada di sini mau berinisiatif, mau dukung Ratu Angga, ya. Terima kasih dan itu saya perhitungkan. Saya cek di belakang tadi, saya pergi di belakang tadi Pak Dokter, saya cek ternyata mereka potong sapi di sini, ya. Luar biasa, ya. Bapak Mama buka agenda saya catat di situ, ya. Saya catat kita di Welonda, mereka potong sapi. Ada dalam catatan saya, ya. Iya, saya perhitungkan itu. Saya tidak kasih Rp1 di sini, jujur. Saya tidak kasih Rp1, tapi itu sebuah bentuk sikap politik dari setiap masyarakat yang sadar untuk kemajuan wilayahnya, ya. Dan saya tidak ragu lagi ini di sini, ya. Perempuan bersatu,
masyarakat di dusun bersatu mau menangkan paket Ratu Angga. Saya yakin nanti tanggal 27 nanti tidak ada yang kemana-mana, semua tetap di Ratu Angga. Saya sebentar akan kembali, ya, saya akan pulang, masih ada 1 titik lagi, ya. Ini masyarakat menunggu saya, ya, harusnya sudah cukup, tapi mereka bilang tidak bisa, harus ini hari, tidak bisa tunda, ya. Sebentar Bapak Mama bisa lihat di live lagi bagaimana Ibu Ratu pertemuan lagi, ya. Itu juga tidak mau kalah dengan orang Welonda, mereka juga menyatakan dukungan. Nah, saya tidak ragu, ya, Bapak Mama ke depan untuk pilih saya. Saya hanya mau kasih tips. Sudah pasti kalau lihat kekuatan begini banyak yang datang rayu, ya, pasti ada yang rayu, mari kita pilih atau begini, mulai kadang-kadang berdebat. Saya mau kasih tips berdebat untuk maju calon bupati, ya. Ketika ada orang lain tanya, ya, mari kita pilih si B, bilang begini sama dia. Yang penting memenuhi 4 syarat, karena kita mau pilih bupati yang 4. Syarat pertama, yang calon bupati harus berpendidikan. Ya, kenapa? Dia akan urus 400.000 masyarakat Sumba Barat Daya. Bupati dan wakil bupati harus orang yang cerdas. Jangan khawatir, Ratu dan Angga, ya, punya pendidikan yang cukup untuk membawa masyarakat Sumba Barat Daya lebih baik ke depan. Yang kedua, syaratnya harus berpengalaman. Ya, karena jadi bupati bukan coba-coba, bukan trial and error, tapi langsung action, gercep, mau buat apa, tahu persoalan masyarakat, cari solusi, langsung eksekusi. Itu, ya, yang harus kita pikirkan. Adik Angga pengalaman DPR provinsi, saya pengalaman DPR RI. Kami sudah di level provinsi dan nasional, bahas program dengan gubernur, bahas program dengan presiden, mau dibawa kemana Indonesia, mau dibawa kemana NTT. Kita sudah menghasilkan program-program yang banyak untuk masyarakat. Seperti tadi yang dibilang, sektor kesehatan, pendidikan, banyak program yang kami dorong. Nah, Bapak Mama pengalaman Ratu dan Angga di DPR provinsi, di DPR RI, keliling ke seluruh Indonesia, lihat bagaimana bupati, wali kota, gubernur, mereka urus, mereka punya wilayah. Itu menjadi pengalaman kami untuk kami pulang terapkan di Kabupaten Sumba Barat. Yang ketiga, kalau mau pilih bupati, pilih yang punya bukti. Ya. Contohnya, kalau kepala desa mau maju bupati, boleh. Kepala dusun mau maju bupati, boleh. Cek jadi kepala desa. Waktu dia jadi kepala desa, pernah perawin di tengah masyarakat. Kalau dia camat, pernah jadi camat, ya, tanya, ya, kira-kira di camat waktu jadi camat dia buat prestasi apa di kecamatannya dia? Terobosan apa yang dia buat? Yang ketiga, kalau misalnya dia kepala dinas, ya, mau maju bupati, boleh. Semua kepala dinas tidak dilarang. Ini Pak Dokter dulu banyak kepala dinas mau maju, dia bilang silakan maju. Yang penting apa Bapak Mama? Ketika menjadi kepala dinas, dia punya terobosan, dia punya kinerja yang bagus dan punya bukti, ya, dan dia boleh dipilih oleh masyarakat. Ya. Begitu juga Ratu dan Angga. Saya ini calon DPR RI. Kalau saya tidak punya bukti, saya tidak punya kinerja, tidak usah pilih saya Bapak Mama. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi Bapak Mama sudah banyak yang merasakan bukti-bukti kerja Ibu Ratu selama kurang lebih 4 tahun. Nanti tanggal 30 selesai saya genap 5 tahun Bapak Mama jadi DPR RI. Tapi sudah banyak yang kami kerjakan, yang kami dorong di DPR RI ketika kami menjabat DPR RI. Ya, itu yang ketiga. Jadi kalau ada yang datang mau ajak ribut berantem, tanya dulu, kau punya jagoan, buktinya apa? Ya, kau punya ini apa, pilihan buktinya apa? Nah, yang terakhir, pilih bupati yang punya jaringan, ya, yang punya jaringan kuat di pusat. Kenapa? Kalau di kabupaten kurang uang, dia punya jaringan di provinsi untuk cari uang. Kakak Angga ini sudah jadi anggota DPR provinsi. Dia punya jaringan kuat lewat fraksi. Dia punya suara, sudah berkontribusi untuk fraksi PDIP di tingkat provinsi. Dia punya hak untuk meminta perhatian pemerintah provinsi terkait dengan dukungan program. Saya DPR RI, Bapak Mama, ya, Bapak Mama sudah lihat jaringan kuat di sana, sehingga kita bisa tarik program, ya, banyak program, ya, siswa, veteran, ya, listrik kita dorong, ya, PKM kita dorong, padat karya kita dorong, puskesmas, rumah sakit, banyak sekali kita sudah dorong Bapak Mama. Kenapa? Karena kita punya jaringan yang kuat.
Saya mau bilang, SBD itu APBD 2 hanya 1,3 triliun. Sedikit. APBN berapa Bapak Mama tahun 2004? 3.200 triliun. Coba. 3.200 triliun lari ke Sumatera, Kalimantan, Jawa Bapak Mama. Makanya kita harus punya bupati yang kuat jaringan di pusat, bisa mendatangkan uang dari pusat sampai di kabupaten. Saya mau bilang Jakarta itu matawe pulasu, bukan ariti, bukan program. Tapi bagaimana riba Jakarta? Karena kalau nggak sampai di Leloda, ya kalau tidak ada yang mengkomunikasikan, ya saya akan komunikasikan sehingga apa yang menjadi persoalan Bapak Mama kita bisa cepat layani. Ya, saya tadi duduk-duduk sudah hitung-hitung. Ya, saya dengan Pak Thomas, kalau kita bantuan modal usaha ke masyarakat, 1 tahun kita kasih 800 orang dengan jumlah 5 orang berkelompok, 1 kelompok 5 juta, ada sekian miliar kita alokasikan. Saya sudah sampai dengan Pak Thomas. Begitu juga dengan Rumah Layak Umi, begitu juga dengan Veteran Gratis. Ternyata sangat kecil uang yang kita pakai untuk kita bisa melayani kepentingan masyarakat. Ya, kalau kurang uang di kabupaten, adik akan pergi ke provinsi. Saya pergi ke pusat cari uang. Kenapa? 73.000 suara yang berlaku di Jakarta jadi modal untuk saya berteriak di pusat. Ya? Jadi syarat tadi pertama punya pendidikan yang cukup, yang kedua punya pengalaman, yang ketiga punya bukti di masyarakat, yang keempat harus punya jaringan. Ya, semuanya ada di paket ratu. Ya, jadi kalau ada yang akan bertuduhkan, jangan terpancing. Jangan terpancing kalau ada yang akan bertuduhkan. Iya, tinggal begini, baik, udah, aku tidak ajak baik-baik dulu di posko. Ya, mari sini, mari beli. Baik petekin, baik, jadi gini, biar kita berbeda tapi kita, ya. Yang penting begini, nanti yang jadi bupati harus bupati yang hebat. Terus pena menurut kamu, begini, baik pakai 4 syarat, ya. Kasih tahu, diskusi baik-baik, biar dia bingung, terakhir dia bilang, udah daripada saya bertahan, mari sudah kita sama-sama, ya. Jadi tidak perlu menjelekan, ya. Cukup tanya saja yang positif. Saya juga, Ibu Ratu, saya ini sudah difitnah, dihina, dijelekan di sana sini. Pak dokter tidak maju juga kan ada tanya, ya. Semua kita dihina, tapi Bapak Mama, saya mau bilang, 1 jengkal pun saya tidak pernah gentar. Ya, saya hanya bilang jangan sampai ini yang hina saya, jantungnya tidak kuat. Ini berbeda dia yang tetes. Kenapa? Oh, jangan melawan saya dengan Anda ini darah male, darah pelete. Ya. Yang lain itu darah motombah. Kami sudah tahu lintasan, sudah tahu start, sudah tahu gate. Ya, jadi kami atur tenaga kami kapan kencang, kapan tahan tenaga. Ya, kapan kami kencang sampai finish. Ya. Lintasan, yang lain ini baru coba-coba darah tombak. Ya. Dia tidak tahu lintasan, dia tidak tahu finish, masalah mata kepiri ini. Ya, jadi bagaimana? Harusnya orang SBD bersyukur. Ya, harusnya orang SBD bersyukur. Calon bupatinya bukan calon bupati yang abal-abal. Ya, ini anggota DPR provinsi, anggota DPR RI, ketua DPP Partai Nasdem bagi saya. Ya, tidak gampang. Dan saya mau bilang, saya dan anak tadi kita jalan di mobil Pak Dokter, saya sudah bilang, adik saya bilang, ini begitu kuatnya masyarakat dukung kita. Satu yang saya minta, nanti kita jadi bupati, kita total kerja apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita harus perjuangkan sebelum begitu. Ya. Harus buktikan. Mau tes saya? Mau tes? Kita harus buktikan nanti. Oke, kalau mau tes saya buktikan dulu nanti tanggal 27. Mereka kawosok, begitu kita buktikan. Ya, kalau begitu sekarang begini caranya. Sekarang ini engkau dukung dulu sama Ibu Ratu, ya. Kita buktikan tanggal 27 November Ibu Ratu jadi bupati. Kalau 5 tahun Ibu Ratu tidak jago, tidak bisa buat prestasi, nanti saya dukung engkau jagoan bilang begitu. Tapi tunggu nanti dulu bilang begitu, ya. Nah, begitu caranya, ya. Jadi ini pesan saya. Sekali lagi saya mau bilang, saya perhitungkan sikap Bapak Mama yang bertahan sampai tengah malam, saya perhitungkan, ya. Dan akan ada program yang berpihak kepada masyarakat. Angga bilang tadi, membangun desa, menata kota. Semua potensi yang ada di desa kita dorong, ya kita bangun untuk masyarakat bisa sejahtera. Kota kita tata menjadi kota yang indah, kota pariwisata ke depan. Orang banyak berkunjung
di Sumba Barat Daya, banyak uang berputar di Sumba Barat Daya, ekonomi masyarakat semakin bagus. Ini kita akan dorong Bapak Mama. Kenapa? Bali masa lalu, Labuan Bajo masa kini, Sumba masa depan. Sekarang kita bersama-sama meletakkan dasar. Ya? Mimpi saya 2000 tadi Anda bilang mewujudkan SPD yang hebat, sehat, berkarakter, cerdas, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya punya mimpi 2045, anak-anak SPD adalah anak-anak yang hebat di seluruh lini. Mau segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, skill, ya, olahraga dan lain sebagainya, harus orang-orang hebat. Ya. Itu maunya saya. Dan saya berharap nanti 2045 Indonesia Emas akan bertaburan bintang di Sumba Barat Daya. Saya mau Kapolresnya nanti orang SPD, Dandiknya orang SPD, Kepala Pertanahan orang SPD, Kepala Statistik orang SPD, ya. Jadi selain yang ada di dinas-dinas, tapi di instansi vertikal orang Sumba. Contohnya sekarang Dandim Polres, bagaimana caranya Maharatu bisa punya wujudkan mimpi? Setiap tahun ketika saya dan Anda jadi bupati, kita akan alokasikan uang dari APBD untuk kasih beasiswa anak-anak SPD sekolah SMA di SMA Taruna Nusantara. Ya, mereka sekolah di Taruna Nusantara 3 tahun. Ketika mereka tamat SMA, tes polisi mereka pasti akpol. Mereka tes tentara, ya pasti mereka masuk akmil, ya. Jadi TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Semua mereka perwira. Itu mimpi saya Bapak Mama. Ya, mari kita bersama-sama membangun Sumba Barat Daya. Ya. Jadi ini harapan saya mau sampaikan dari Bapak Mama punya bekal, relawan punya bekal, Korbes punya bekal, Korbus punya bekal. Jadi ketika saya pulang ada yang datang ngomong tadi syarat tadi menjadi calon bupati, ya. Dan ingat berpolitik dengan gembira, ya. Wah ya, betul kan yang bilang, nyalan le. Jadi kalau emosi jangan emosi, gini kan, nyalan le. Gitu, ya. Jadi kita sebut emosi ini barang, rugi, ya. Kita pikir bagaimana nanti Sumba Barat Daya ini merepoti, ya. Orang ke kebun happy, orang pergi kantor happy, orang pergi jambu happy. Apalagi Maharatu akan berjuang harga jambu tetap stabil. Kenapa harga jambu stabil? Baik, ya. Itu saja Bapak Mama dan terakhir, ya. Terakhir, kalau pergi TPS nanti tanggal siapa yang tidak pergi TPS nanti tanggal 27. Yang tidak pergi, ya. Pergi semuanya. Mama Wiki, dalam rumah ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada 2. Tiga pilih siapa? Nomor 1. Nomor 1. Jangan bilang begini nanti, ya. Ini kita punya atlet, kita punya OB, kita punya jangan begini, ya. Jangan yo nakawan deh barat deh. Yo pama deh barat deh. Yo barat deh. Ai kuat jadi. Artinya apa? Suara kita tidak signifikan. Kita mau pergi mana di bupati yang menang, apakah kau ketua toh? Ini langkong bagi Pak Ina, sele baik Pak Ina, kita mau ya. Saya tidak bilang kita kalau Bapak Mama datang, langkong bagi kayak Pak Ama, sele kayak Pak Ama. Jadi baik, kasih memang saya 100% atau 90%, nanti datang dengan percaya diri. Ini Maharatu Belonda, suara 90%. Kami mau minta jalan, air, listrik, kan percaya diri. Tapi kalau tidak ada suara, dapat kau umbau ketua. Ya. Jadi tolong jangan terganggu. Jadi ingat, tanggal 27 masuk TPS, jangan ragu lagi, jangan pusing-pusing. Lebih baik berlomba-lomba pergi TPS, buka surat-suara biar lihat yang cantik dan ganteng. Ya. Jadi begini, nanti tanggal 27 kalau ada yang pusing-pusing kepala, lebih baik pergi TPS, masuk dalam bilik suara, buka kertas suara, lihat yang ganteng, cantik, hilang pusing nggak Bapak Mama. Ya. Nah, langsung coblos nomor 1. Ya, jadi jangan lihat yang lain, pokoknya masuk di TPS arah kiri sudah ya, ada kiri, jangan lihat yang lain ya. Biar ada hati mau lihat ini tidak. Nah, begitu ya. Langsung buka kertas suara, coblos yang kiri ya. Ya, tapi ingat, sebelum pergi TPS berdoa. Iya. Tuhan jangan sampai ada godaan sebelah kanan. Gitu, ya. Kita
kita biar fokus. Saya mau bilang, pilih 2-3 belangko Bapak Mama. Coblos itu cuma 1 kali. Tidak boleh lebih dari 1 kali. 1 kali coblos sudah sah. Kalau 2-3 belangko semua Bapak Mama. Ya. Ya, benar ini. Coba kalau coblos 2-3 pasti belangko. Ya toh? Coblos nomor berapa? 1. Tanda ini baik-baik ya. Ya. Dan terakhir, ya. Jangan benteng. Jadi begini, yang mau pilih saya, coblos saya. Yang mau pilih Angga, coblos Angga. Tidak dilarang. Iya. Iya. Boleh. Saya kalau mau pilih kakak Angga, coblos Angga. Nanti ya. Ada yang tadi di sini ada angguannya Angga, kakaknya Angga sudah pilih Angga saja ya. Nanti yang suka saya pilih saya. Iya. Jangan kemana-mana. Pokoknya tidak ada pikir yang lain. Hanya Angga ragu-ragu, Angga ragu, Angga ragu. Ya. Pokoknya tiap hari jangan ragu, Angga ragu. Menyerang gas mobil ya. Jadi itu Bapak Mama, sekali lagi terima kasih.